Kasus pornografi di Mention Karaoke Semarang menjerat 3 tersangka meliputi Bambang Raya Saputra, BRS, Yulian Sutedi, YS, alias Mami Uthe dan seorang pria berinisial Y alias Jogres. Penetapan 3 tersangka ini, menurut kuasa hukum tersangka Y, Joko Susanto sebagai tindakan tebang pilih kepolisian. Sebab, 2 aktor kunci yakni seorang perempuan berinisial CS dan pria berinisial HP tidak tersentuh polisi. Peran 2 orang ini padahal sangat krusial karena sebagai pencetus dari tari telanjang di karaoke tersebut. 2 orang ini seharusnya yang paling bersalah tidak diproses tetapi hanya klien kami, Y, dan Pak Bambang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah kasus ini ada tebang pilih atau tukar kepala? Jelas Joko, Jumat, 15 Agustus 2025. Kejanggalan tersebut bisa dilihat dari proses pengangkatan klien kami itu tidak jelas, tidak ada hubungan hukum baik sebagai karyawan dengan posisi apapun dan tidak pernah menerima gaji, yang ada hanya menerima tali asih karena ibunya meninggal sama menerima transport. Statusnya juga hanya sebagai panjang tangan dari CS tadi. Adapun yang membuat program-program asusila, paket-paket asusila tersebut justru tidak dipersalahkan, padahal jelas dari komunikasi ini inisiatornya itu sudah sangat jelas, yaitu HP. Baru proses kalau disebut sebagai aliran dana itu juga sangat jelas sekali. Aliran dana memang di BR itu terakhir menerima aliran dana untuk di edisi khusus, namun kapasitasnya hanya sebagai pembayaran hutang, karena klien kami juga menyadari di saat proses tersebut karena si Mention ini pernah mengalami mau kolab lah, akhirnya minta tolong Pak BR untuk bantu akomodasi, diberikanlah hutang 700 juta, ada berita acara dalam pertemuan tersebut yang akhirnya diberikan beberapa cek dan diterima oleh HP tersebut. Karena di dalam proses inilah setelah tanggal 25 edisi ini jadi, mulailah dana tersebut masuk. Tapi sebelum tanggal 25 itu proses edisi tersebut masih dijalankan oleh si HP, dan sebelum itu masih dijalankan oleh CS melalui M. Jadi edisinya atas nama M tapi melalui S tadi, CS tadi kepemilikannya. Nah, di dalam proses ini si BR sendiri perlu kami sampaikan dia hanya bagian dari makanan sama minuman, pengelolaan minuman sama makanan, bukan masalah pengelolaan manajemen kalau si BR sendiri. Setelah dokumen yang diberikan ke kami, baru adanya permasalahan aplikasi asusila ini, paket asusila ini sudah terjadi sejak Januari 2025. Bahkan dari tanggal 1 Januari HP sudah melakukan uji coba, belum ke publik tapi sudah uji coba, mulai dilakukan itu pada tanggal mulai dimasukkan dalam sistem billing Vshop itu 5% saham, dan dia sebagai penanggung jawab lapangan di proses pengelolaan Mention. Itu paling utama kan itu. Nah, kalau si CS sendiri seharusnya juga bertanggung jawab karena dia juga memiliki saham di dalam proses itu, dan edisi pertama itu justru masuk ke yang bersangkutan. Hanya saja memang kita akui kalau fokus di program asusila itu sudah ada di 1 Januari uji coba tersebut. Dan percakapan ini juga sudah terlihat memang Januari sudah ada paket-paket. Kejanggalan lain ya kenapa kok kejadian di semua berkas perkara terjadi di tanggal 8 Februari. Tapi kenapa penggerebekan terjadi baru 26 Februari. Lah, apalagi ini pelapornya adalah oknum polisi. Lah, kalau oknum polisi kenapa nggak diproses dari tanggal 8 tersebut digerebek sekalian? Kok baru digerebek tanggal 26, itu kan rentang waktunya cukup tinggi. Nah, itu kan juga diragukan lah, ada kejanggalan yang aneh dalam proses ini.